Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTSD Tusibian, Madrasah Reguler, Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Ita di channel The Ambyar. Ya, hari ini masih dalam suasana PPDB yang mungkin dari SD, SMP, SMA, SMK mungkin sedang diliputi suasana PPDB. Kemarin sudah ada bintang tamu dari sekolah lain. Nah, sekarang spesial mungkin buat anak MTS, SMP yang masih bingung mau sekolah lanjut di mana. Nah, ada referensi nih dari Bunda untuk salah satu sekolah yang ada di Cirebon. Kita sudah kedatangan tamu dari SMA Yadika Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Adek. Ya, silakan Bapak, Adek perkenalkan diri dulu ke Sobat Ambyar nih, Pak. Silakan Bapak, mangga. Oke, perkenalkan, nama saya Asep Idana Gumilar, Eskom, perwakilan dari pembina OSIS SMA Yadika Cirebon. Dan perkenalkan, nama saya Ria Adista, perwakilan dari OSIS SMA Yadika Cirebon. OSISnya. Ya, kita langsung aja mungkin Pak ya. Yadika itu ada SMA, ada SMK-nya juga Pak ya? Iya, betul. Dan itu ada di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia ada 76 unit. 76 unit sekolah. Tapi di sekolah lain mungkin ada SMP-nya juga Pak ya? SMP ada, bahkan SMP, TK ke tingkat universitas juga ada. Ada universitasnya juga. Oh. Tadi kita sudah perkenalan dengan SMK Yadikanya. Nah, sekarang saya mau silakan Pak pengenalan nih tentang SMK Yadika Cirebon itu SMA yang seperti apa sih Pak? SMA Yadika Cirebon ya, sekolahnya memang megah, gedungnya 4 lantai. Ya mungkin barangkali penasaran nanti bisa main-main ke sana. Sudah pernah kayaknya Pak kita main Pak? Sudah pernah ya. Waktu ada acara event lomba apa ya? Lomba desain grafis. Oh, desain grafis. Dari ya. MTS pernah ikut ke sana. Oh gitu ya. Wow, megah emang Pak. Megah emang, nanti kita bisa bermain di sana, bahkan fasilitas di kita juga ya mungkin hampir sama dengan di sini, hanya bedanya kita tidak punya ruang podcast saja mungkin itu. Nah, nanti untuk kepala sekolahnya mungkin next akan ada ruang podcast ya Pak ya. Mudah-mudahan, ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Nah, untuk jurusan di SMA Yadika nih Pak, ada jurusan apa aja nih Pak? Kebetulan di SMA Yadika hanya baru 2 jurusan, itu IPA dan IPS. Untuk IPA dan IPS ada jurusan IPA dan IPS. Nah, itu kalau jurusan itu dipilih sama siswa baru atau dari gurunya sendiri nih Pak yang memilih? Sebenarnya waktu pendaftaran itu memang kita menanyakan keinginan dari siswa tersebut untuk masuk ke IPA atau IPS untuk pilihan jurusannya. Selain itu nanti juga ketika memang kesulitan untuk menentukan pilihan, kita melakukan psikotes untuk menentukan masuk ke IPA atau IPS. Oh, berarti psikotes itu dilakukan ketika siswa itu masih sulit untuk memilih jurusan? Iya, betul. Berarti dibantu oleh gurunya untuk memilihkan jurusannya Pak ya? Iya, betul. Oh. Kalau nggak salah Yadika itu kepanjangannya Yayasan Abdikarya. Abdikarya Cirebon ya Pak ya. Nah, keunggulan SMK Yadika Cirebon sendiri dengan sekolah-sekolah yang selevel SMA itu apa sih Pak? Keunggulan ya, untuk sekolah kita mungkin pada dasarnya sih hampir sama ya. Ya semua sekolah juga unggul dimanapun pasti memiliki keunggulan masing-masing. Hanya di kita itu dikatakan mungkin gedung sih megah, fasilitas juga gedungnya memang kayak hotel Pak? Kayak hotel ya, luar biasa lah kalau misalkan kita bisa sekolah di SMA Yadika itu, mungkin ada kebanggaan tersendiri juga. Bahkan lapangan bermain juga, lapangan olahraga dan lain sebagainya itu sangat luas sekali, jadi bisa menampung parkir juga luas. Oh, parkirnya luas, saya pernah main ke sana. Iya benar parkirnya. Terus untuk kelasnya sendiri, apakah SMA sama SMK itu dibedakan? Misalkan gedung SMA itu di lantai 1, SMK itu lantai 2 atau gimana Pak? Kebetulan gedung kita itu letter L, berbentuk letter L, jadi yang satu untuk SMA dan yang satu untuk SMK. Oh, jadi ini SMA dan SMK berarti terpisah. Dan hampir masing-masing gedung memiliki 60 ruang. 60 ruangan. Jadi lab juga masing-masing lab ya?
ada masing-masing, tapi ada juga lab yang mungkin kebetulan di SMA satu jurusan atau satu seperti lab IPA mungkin ada lab biologi dan lain sebagainya, itu bisa digunakan secara bersamaan. Ya bisa lah kalau misalnya satu ruangan untuk podcast ya Pak ya. Bisa. Untuk podcast di sana kan, jadi anak-anak MTS yang di sininya punya bakat seperti itu kan bisa lanjut ke sana Pak ya. Bisa justru sebenarnya fasilitas seperti itu kan kita juga nunggu dari barangkali ada siswa-siswa yang berpotensi dari bidang apa, itu mungkin akan kita fasilitasi juga sih. Jadi di sana mah tetap dikembangkan bakatnya anaknya Pak ya, bakat siswanya di sana. Nah untuk Ria ya, Ria ini wakil ketua OSIS ya SMK Yadika Cirebon. Apa yang dirasakan sebagai wakil ketua OSIS di SMK Yadika, SMA Yadika? Saya sendiri juga merasa bangga ya, karena di awal pemilihan juga kan berarti orang-orang tuh udah memberi kepercayaan kepada dia untuk jadi wakil ketua OSIS. Berarti dia juga kan harus bisa menjalankan program-program yang udah kita buat bersama ketua OSIS dan dijalankan bersama-sama, dan kita juga menjalankan program itu harus bekerja sama dengan yang lain. Berarti ini OSIS berapa bulan Ria menjabat sebagai wakil ketua OSIS sekarang? Dari baru ya Satu periode ya. Satu periode. Oh baru satu periode pas pandemi. Sampai Ya. pandemi. Nah sama pandemi apa nih program yang sudah dijalankan sama OSIS SMA Yadika nih sama pandemi? Apakah mandek atau ada nih program? Selama program kita tetap berjalan, itu mengikuti protokol kesehatan tentunya. Kayak misalkan kayak waktu bulan suci Ramadan kita kan sempat mengadakan kegiatan pesantren kilat. Ada pesantren kilatnya. Secara tatap muka kita tetap mengikuti protokol kesehatan untuk melancarkan kegiatan tersebut. Berarti terlaksana itu pas Ramadan kemarin ya? Iya, setiap tahun juga Yadika mengadakan event kayak merayakan ulang tahun Yadika itu. Kita mengadakan, walaupun kita mengadakan lewat online, tapi kita bisa memantau seluruh Yadika itu bersama. Jadi seluruh 70 berapa Pak tadi? 76 unit itu bisa terpantau online, gitu. live di YouTube juga. Live di itu. YouTube Oh, ya. luar biasa. Karena kita juga punya media Abdi Karya namanya, itu yang satu pusat untuk seluruh Merangkup semua Yadika yang ada di kota-kota Iya, yang lainnya. betul. Namanya Media Abdi Karya. Abdi Karya. Nah itu berarti pernah ya ada programnya, walaupun mungkin 1-2 ya, beda dengan OSIS yang sebelum pandemi mungkin ya. betul. Waktu sebelum pandemi kan kalau nggak salah ya Dika tuh sering event band ya Pak ya. Iya. Terus kita juga pernah diundang pada saat di sana ada lomba video desain grafis, ada fotografer, ada. Nah kalau kayak gitu, apakah yang mengadakan OSIS atau dari gurunya sendiri kalau event-event seperti itu? Awalnya kita kan tahu dulu informasinya. Kita kan tahu informasi itu ya ada yang dari guru, ada yang kita cari tahu sendiri seperti apa. Kalau misalkan ada event yang menurut kita itu orang ini mampu, kita bakal ikutin event itu. Kita bakal ikutin lomba-lomba itu. Nah ya, berarti OSIS-nya tetap aktif ya seperti ini, karena OSIS itu kan jembatannya antara siswa dengan guru juga. Ya. Nah, terus cara untuk masuk menjadi OSIS di SMA Yadika tuh apa sih? Ada nggak? Misalkan harus psikotes ini, harus masuk ke tahap ini, ada nggak seperti itu di SMA Yadika? Di SMA Yadika Itu dulu. waktu itu kan ditanya dulu ya yang mau ikut OSIS itu siapa. Kalau misalkan kita juga mau mengikuti OSIS, kita juga harus tanya dulu alasannya kenapa kita mengikuti OSIS. Terus juga ya ada seleksi juga. Oh ada seleksi, tetap ya seleksi Mai, yang benar-benar dia punya keinginan ya. Seleksinya itu kita tanya ketika dia mencalonkan menjadi anggota, kita tanya punya visi misi apa, seperti itu. Nanti dari visi misi mereka itu kita satukan mana yang lebih pas untuk jadi ketua. Yang satu visi misi mungkinnya Betul. udah ini. Yang penting percaya diri ya Pak ya. Betul. Yang penting dia punya keinginan dan percaya diri. Nah nanti baru akan diarahkan sama pembina OSISnya ya Pak ya. Betul. Dengan kakak-kakak OSISnya juga. Jadi nggak ada senior junior kayak gitu di sana ya. Terus kedekatan antara guru dan siswa di sana gimana nih Pak? Kalau kedekatan sih ya hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Hanya mungkin untuk OSIS khususnya memang kita punya komunikasi khusus, yaitu ada grup juga, grup khusus OSIS. Kemudian
mereka ya mungkin seperti anak-anak sendiri, seperti anak yang kadang juga mengeluh, mengadu, kadang ada berantem juga, ada juga Pak ya? Ada ya, tapi ya berantem juga hanya berantem sebatas hal yang positif, beda pendapat dan lain sebagainya, itu juga adu argumen seperti itu. Jadi kedekatan guru sama siswanya mungkin yaitu di chat juga, mungkin guru juga ketika ada siswa yang berantem, nah guru juga ikut mengarahkan, kayak tidak dilepas gitu aja. Jadi ternyata nggak hanya di sini kedekatan siswa dan guru ada, ternyata di SMA ya Dika juga ternyata ada. Dan mungkin gurunya juga karena muda-muda Pak ya? Betul, muda dan ganteng seperti saya. Muda dan ganteng-ganteng. Jadi nyari siswa yang nyari guru muda-muda. Nah masuk nih SMA, SMK ya Dika, sekolahnya juga megah dan gurunya juga ternyata ganteng-ganteng tapi berkualitas Pak. Berkualitas tentunya. Ganteng-ganteng dan berkualitas. Kakak-kakaknya juga cantik-cantik ya. Berkualitas juga ini. Nah Pak, program PPDB apa nih Pak di SMA, khususnya SMA Yadika Cirebon yang mungkin beda dari sekolah lain atau SMA lain nih, yang mungkin membuat siswa MTS itu berpikir, oh iya saya mau masuk ke SMA Yadika aja deh. Apa nih Pak? Program PPDB ya, kebetulan kalau SMA sendiri kan tidak memiliki kejuruan atau keahlian seperti SMK. Mungkin seperti itu. Kita hanya memiliki program atau tujuan lulusan kita itu selalu jadi lulusan yang terbaik, terutama bisa diterima di PTS atau PTN, bahkan di PTN melalui jalur-jalur tertentu. Dan sebetulnya beruntung juga kita bahwa Ria ini yang lulus di sekolah kita itu masuk ke UPI ya, UPI Kesehatan melalui jalur SMPTN. Ada yang masuk UPI. Intinya kita memberikan fasilitas di mana mereka mau kuliah atau bahkan mungkin kerja juga. Di kita juga ada beberapa semacam eskul mungkin, tapi itu hanya sebatas pelajaran tambahan yang memang ke arah teknologi mungkin seperti itu. Sama tetap IT ada karena memang sekarang tuh IT mungkin nggak bisa kita hilangkan. Jadi manapun IT itu nomor satu tetap Pak. Iya, mungkin seperti itu saat harus paham komputer, jangan sampai nggak tahu cara nyalain komputer atau matiin kayak, karena IT itu benar-benar dimanapun tetap dibutuhkan ya. Di sekolah manapun tetap dibutuhkan ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti kerjanya nggak pengen gaptek, nah bisa nih masuk ke SMA atau SMK Yadika Cirebon. Kalau SMA masuk ke eskulnya Pak ya? Masuk ke eskulnya bisa. SMK-nya masuk ke jurusannya. Nah untuk OSISnya kan ada nih SMA, SMK. Itu OSISnya apakah setiap ada event itu kerjasama antara OSIS SMA, SMK atau sendiri-sendiri? Gimana? Iya, kita selalu bekerja sama antara SMA dengan SMK karena itu juga kita satu unit ya, satu wilayah. Jadi kita harus tetap ada bekerja sama. Beda OSIS, jadi OSIS SMA, SMK tetap kalau setiap ada event jadi satu ya bekerja samanya. Keluarganya jadi dapat Pak ya. Terutama sih event-event besar. Kalau misalkan kayak event menyelenggarakan hari-hari nasional, terusnya HUT Yadika itu ya mungkin kita juga punya event tersendiri juga punya. Jadi yang masuk sana juga ada info katanya Yadika itu bukan hanya menerima siswa muslim Pak ya? Iya. Katanya non muslim juga. Kita karena sekolah nasional, jadi non muslim ya, bukan non muslim, mungkin Kristen, agama yang lain, Islam di sana juga. Berarti bisa. Toleransi juga lebih. Jadi orang kita sebagai agama Islam juga tahu agama-agama yang lain Pak ya. Betul. Di sini bukan hanya Islam aja tapi ada agama-agama yang lain. Saling menghormati. Saling menghormati. Nah itu tadi untuk program PPDB-nya untuk SMA. Nah untuk cara nih pendaftaran untuk masuk ke SMA Yadika, apa nih syarat-syaratnya dan apakah ada sistem online atau pakainya offline untuk SMA Pak? Untuk SMA kita beri dua opsi. Untuk yang mungkin penasaran dengan sekolah kita ya bisa langsung daftar ke sekolah atau sambil lihat-lihat. Melalui online juga bisa karena kita sudah memiliki website juga online di smayadikacirebon.sch.id. Online-nya bisa di situ, barangkali orang dari luar kota mau daftar bisa lewat situ. Betul, bisa. Di situ juga ya barangkali mau lihat fasilitas dan lain sebagainya juga ada di website. Ada di YouTube juga Pak ya? Di YouTube fasilitas juga ada. SMA atau SMK Yadika ada di YouTube-nya juga mungkin. Ya mungkin cukup 500.000 juga udah bisa masuk ke sekolah kita. Hanya dengan 500.000 sudah bisa menjadi siswa SMA Yadika Cirebon ya Pak. Ada uang SPP-nya gitu Pak? SPP ada. Per bulannya berapa di SMA Pak? Per bulan di SMA 215.000 di SMA-nya, tapi
untuk uang gedung apa boleh dicicil? Boleh dicicil selama 3 tahun. Boleh dicicil selama kalian menjadi siswa SMA Yadika 3 tahun loh. Kan ada yang mau cukup mereka 1 tahun udah cukup, ini ternyata Yadika itu memberikan keringanan untuk administrasi Pak ya. Betul. Yang penting ada kemauan untuk sekolah. Betul, yang terutama itu yang memang mereka mau mencari ilmu di sekolah kita. Nah, yang penting mereka mau mencari ilmu, nanti untuk keringanan administrasi bisa dibicarakan langsung dengan pihak Yadikanya Pak. Betul. Yaitu terus syarat-syarat pendaftarannya apa aja nih Pak yang harus disiapkan oleh anak-anak SMP MTS yang mau masuk SMA? Syarat pendaftaran mungkin barangkali belum melakukan belum menerima pengumuman kelulusan, itu bisa menggunakan surat keterangan sementara bahwa siswa tersebut lulus, kemudian kartu keluarga, kemudian barangkali NISN, kemudian barangkali yang punya KIP atau yang bisa, bantuan miskin itu bisa mendapatkan keringanan biaya juga di sana. Kemudian foto untuk identitas. Betul, dan ya biasalah kayak syarat mendaftar ke sekolah lain Pak ya syaratnya. Cuman kalau Yadika mungkin bisa online, bisa offline. Jadi kalau misalnya kalian kesusahan di online-nya, bisa langsung ke sekolahnya Pak ya. Untuk didaftarkan dibantu oleh guru di sana Pak ya, tim PPDB di sana. Nah, terakhir Pak, pesan untuk anak SMP MTS nih Pak yang masih bingung untuk mencari sekolah yang pas untuk mereka, apa nih Pak biar mereka mau masuk ke SMA Yadika Cirebon? Pesan tentunya kita punya pilihan yang namanya apalagi kita beranjak dewasa ya, terutama dari SMP ke SMA itu udah jelas kita harus menentukan sekolah juga. Selain nanti kita diskusikan dengan orang tua mungkin seperti itu, pastinya anak itu kebingungan mau pilih mana, tapi orang tuanya dianya ini Pak. Orang tua pengen seperti ini, mungkin siswanya pengen begini, ada juga yang siswa pengen ikut-ikutan, temennya juga mungkin seperti itu. Kalau menurut saya sih ya balik lagi pada keyakinan, dan terutama sih diskusikan dengan orang tua, pasti ada jalan, dan tentunya pilih SMA Yadika Cirebon. Kalau mau anak SD MI yang masih bingung, pilih MTS ya MTS Sibiana. Anak MTS SMP yang mau lanjut ke SMA, pilihnya SMA Yadika Cirebon Pak ya. Bener Pak ya. Oke, terima kasih mungkin Bapak Asep dan Ria yang sudah mampir ke studio The Ambyar. Semoga kita sama-sama sukses di PPDB tahun ini. Amin. Ya, minta doanya juga untuk MTS biar siswa SDMI juga bisa masuk ke sini. Nah, dari MTS semoga ada yang masuk ke SMA Yadika Cirebon dan kita tidak putus silaturahmi Pak ya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Asep dan Ria. Nah, untuk Sobyar, kalian yang masih bingung sekolah di mana, nah silakan kalian kepoin channel The Ambyar karena di situ ada sekolah-sekolah dari MA, SMA, SMK. Nah, silakan tinggal pilihan ada di tangan kalian semua. Kita hanya mengarahkan dan memberikan referensi Pak ya. Betul. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.